Selamat pagi kaum pria yang diberkati oleh Tuhan. Sukacita yang besar jika pagi hari ini saya masih bisa menyapa para kaum pria dimanapun saudara ada saat ini. Jika lagi ada di rumah, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan sudah memberkati kita. Walaupun kita ada pada situasi kondisi keadaan yang kurang nyaman bagi hidup kita sehubungan dengan virus corona yang terjadi di negara kita, di kota kita ini, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Lewat waktu-waktu ada di rumah, membuat kita bisa berkumpul bersama istri dan anak-anak kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan sebab itu pada pagi hari ini, walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka dalam sebuah ruangan ibadah, tapi saya percaya bahwa pada pagi hari ini kaum pria semua pasti diberkati oleh Tuhan. Sebuah sukacita yang besar jika pagi hari ini saya ingin membagikan bagian firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam sebuah rumah tangga, ada tanggung jawab yang besar, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk menjalani bahtera kehidupan ini. Dan sebab itu saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan akan menguatkan kita, firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan-kekuatan rohani dalam menjalani kehidupan ini. Dan sebab itu, baiklah sebelum kita memulai bagian firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena pagi ini Bapa adalah sebuah pagi yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Sebuah pagi yang baik di mana kami boleh lagi menikmati hari ini. Tuhan, saat ini Tuhan kami tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam sebuah persekutuan kaum pria, tapi kami berterima kasih kepada Tuhan karena ada media-media yang bisa kami pergunakan untuk kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini hamba mohon kepadamu Tuhan memberkati kami. Tak kala kami akan mendengarkan bagian firman-Mu, tak kala kami akan baca firman-Mu, kiranya hari ini Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kami. Roh Kudus Tuhan memberkati dan memperlengkapi, memberikan hikmat dan pengertian bagi setiap kaum pria yang ada di rumah mereka, dan juga memberkati hamba-Mu yang hari ini Tuhan akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami siap dengarkan bagian firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah berkat firman Tuhan bagi kita sekalian dengan sebuah tema yang saya berikan, yaitu never give up. Never give up, jangan pernah menyerah. Satu bagian firman Tuhan yang saya bisa bacakan bagi saudara-saudara sekalian dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 hingga ke-8 dikatakan demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kekristenan atau hidup menjadi orang Kristen bukanlah sesuatu yang mudah. Mengapa bukan sesuatu yang mudah? Karena kita tahu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dibutuhkan sebuah sikap hidup yang kuat. Untuk menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, dibutuhkan sebuah sikap tidak pantang menyerah dalam menghadapi pertandingan iman di dunia ini. Juga setiap orang yang ingin sukses, orang yang ingin berhasil, orang yang menjadi pemenang dalam pertandingan kehidupan ini, maka diperlukan sebuah sikap yang tidak mudah menyerah, sikap yang tidak mudah patah semangat, sikap yang tidak mudah putus asa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, bahwa Tuhan ingin supaya kita sebagai kaum pria, atau juga kita disebut sebagai imam dalam keluarga,
Maka Tuhan mau kita harus memiliki sikap pantang atau sikap jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Sebab kita bisa bayangkan saja, jika kita sebagai nahkoda, jika kita sebagai orang yang dipercayakan membawa bahtera rumah tangga ini menjadi seorang nahkoda, pemimpin yang mudah menyerah dalam menahkodai bahtera tersebut, saudara-saudara sekalian, kita bisa bayangkan bagaimana keluarga kita. Kita bisa bayangkan bagaimana penumpang yang kita bawa, istri dan anak-anak kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, penting bagi saudara dan saya sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, saudara dan saya harus mempunyai sikap yang pantang menyerah. Sikap yang jangan pernah menyerah dalam menjalani bahtera kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, bagaimana sikap saudara dan saya? Bagaimana sikap kita sebagai imam, sebagai kepala dalam keluarga, supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah dalam dari pertandingan kehidupan ini? Bagaimana saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak mudah berputus asa menghadapi kondisi-kondisi yang kita tahu, saudara-saudara sekalian, kondisi yang sulit, kondisi yang tidak mudah bagi saudara dan saya untuk menghadapi keadaan ini. Kondisi di mana hari ini, saudara-saudara, kita tahu begitu banyak orang yang di-PHK, begitu banyak orang yang sudah mulai sulit untuk bekerja, usaha yang mulai tidak bisa berjalan sebagaimana sedia kalanya. Ini menjadi sebuah tantangan, sebuah pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi sebagai kepala, sebagai imam dalam sebuah rumah tangga. Tapi hari ini saya mau membagikan bagian firman Tuhan bagi kita sekalian. Sikap yang perlu kita miliki supaya kita tidak menjadi orang yang gampang menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, yang pertama kita perlu memiliki sikap yang dikatakan sikap berpikir positif. Sikap berpikir positif artinya, sikap berpikir positif artinya adalah kita harus berpikir seperti Kristus. Kita harus berpikir seperti Yesus. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat ke-16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Berpikir positif, saudara-saudara sekalian, memiliki pola pikir seperti Kristus menjadi bagian penting bagi saudara dan saya dalam menjalani kondisi yang sangat sulit saat ini. Kalau kita belajar dari perjalanan Yesus di dalam dunia, dalam pelayanannya 3,5 tahun, saudara-saudara sekalian, maka kita lihat bagaimana Yesus menghadapi begitu banyak tekanan. Yesus begitu banyak menghadapi kesulitan. Yesus begitu banyak menghadapi hal-hal yang kadang-kadang membuat dia sebagai manusia bisa menyerah. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus memiliki sebuah sikap never give up. Sikap yang tidak pernah menyerah. Karena apa? Karena dia memiliki pola pikir tentang sebuah kehendak Bapa atas kehidupan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, penting bagi kita sebagai kaum pria pada saat ini, mari miliki pikiran seperti Kristus, berpikir seperti Kristus. Bahwa pada waktu kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang sulit, waktu kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak mudah bagi saudara dan saya, mari kita belajar untuk melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, maka ini sebuah dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Dan pada waktu kita melihat semua segi kehidupan ini dengan cara berpikir Kristus, maka saudara-saudara sekalian, maka kita akan mampu dan kuat untuk menjadi kehidupan ini. Kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, berpikir positif juga memberikan arti kepada kita berpikir tentang hal-hal yang baik. Berpikir tentang hal-hal yang baik. Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara seiman, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Bagian ini menggambarkan kepada kita saudara-saudara bagaimana Rasul Paulus dalam menjalani kehidupan. Menjadi seorang Rasul Tuhan maka bukan sesuatu yang mudah bagi dia. Banyak tantangan, banyak pergumulan harus dihadapinya saudara-saudara sekalian. Tetapi kita belajar bagaimana cara berpikir positif yang dilakukan oleh Paulus adalah segala sesuatu yang tidak baik dalam ukuran manusia, maka dia selalu memikirkan itu sebagai sesuatu yang baik. Sehingga dia katakan akhirnya saudara-saudara yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, kebajikan, pikirkanlah semua itu. Artinya Tuhan mau dalam menghadapi situasi kondisi saat ini mungkin kita rasa mulai terpuruk, kita merasa mulai hilang sebuah pengharapan. Mari saudara-saudara sekalian, jangan berpikir negatif. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah bahwa selama ini Tuhan sudah memberkati kita. Pikirkanlah bagaimana kita bisa menikmati hidup ini karena anugerah Tuhan. Berpikirlah tentang sebuah kehidupan yang lalu di mana Tuhan sudah menolong kita melewati berbagai macam tantangan kehidupan ini. Sehingga pada waktu saudara dan saya memiliki cara berpikir tentang hal-hal yang baik, maka saudara-saudara sekalian, disitulah ada sebuah kekuatan, ada sebuah kuasa Tuhan yang akan turun atas hidup saudara dan saya. Yang kedua, sikap yang harus kita miliki. Yang pertama kita belajar tentang sikap berpikir positif. Yang kedua saudara-saudara sekalian, maka penting bagi kita bagaimana kita memiliki sikap supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Yang kedua kita belajar tentang sikap mengandalkan Tuhan. Sikap mengandalkan Tuhan saudara-saudara sekalian. Waktu saya menuliskan khotbah ini dan saya mulai berpikir mengapa sikap mengandalkan Tuhan itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Mengapa sikap mengandalkan Tuhan menjadi yang utama dalam kita menjalani kehidupan ini saudara-saudara sekalian. Saya belajar bahwa penting bagi saudara dan saya untuk memiliki sikap mengandalkan Tuhan karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 katakan kepada kita saudara-saudara sekalian, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita coba belajar bahwa kita penting mengandalkan Tuhan karena kita adalah manusia yang terbatas. Saudara dan saya punya keterbatasan. Saya sebagai seorang hamba Allah, saya pun punya keterbatasan. Saudara pun punya keterbatasan. Kita tidak sempurna saudara-saudara sekalian. Tetapi hari ini penting bagi kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Penting bagi saudara dan saya sebagai imam dalam sebuah keluarga, sebagai kepala rumah tangga, kita perlu mengandalkan Tuhan karena tanpa Tuhan, tanpa Yesus, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Mari renungkan itu saudara-saudaraku. Jangan merasa diri kita kuat. Jangan merasa bahwa wah saya ini masih usia masih 40, 50. Lalu katakan oh saya masih kuat. Saya masih bisa bekerja. Saya masih kuat olahraga dan sebagainya. Perlu kita sadari bahwa apa yang kita bisa jalani sampai hari ini, maka itulah karena kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu penting hari ini saudara-saudaraku saya membagikan berkat ini bagi saudara-saudara sekalian kaum pria yang diberkati oleh Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Sikap mengandalkan Tuhan karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa penting sikap mengandalkan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang mampu
menanggung segala perkara kita. Karena hanya Tuhan yang mampu menanggung segala beban ataupun persoalan kita. Filipi 4:13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita bilang, Tuhan saya nggak kuat, Tuhan saya nggak mampu menghadapi beratnya beban ini, saya nggak mampu menghadapi tantangan ini. Saudaraku, andalkan Tuhan, andalkan Yesus, saudara-saudara sekalian. Karena Filipi katakan dalam pasal 4:13, karena Tuhan yang mampu menanggung, menopang, mengangkat, bertanggung jawab atas segala. Kata segala tidak ada batasan. Kata segala menggambarkan tentang apapun yang kita sedang hadapi. Maka segala perkara itu, segala beban itu, persoalan itu, maka Yesus mampu untuk menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Sikap mengandalkan Tuhan menjadi penting. Karena waktu kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Sikap mengandalkan Tuhan menjadi penting supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, sikap mengandalkan Tuhan menjadi penting supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang diberkati dengan berkelimpahan oleh Tuhan, seperti dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Never give up. Jangan menyerah. Miliki sikap berpikir positif, berpikir seperti Kristus. Berpikirlah tentang hal-hal yang baik. Milikilah sikap mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya Tuhan yang mampu menanggung segala perkara-perkara kita, supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sikap yang tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saya mau ajak saudara-saudara sekalian, kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Ingat bahwa dalam kondisi-kondisi yang sulit apapun, maka milikilah sikap yang kuat dalam Tuhan, sehingga saudara dan saya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudara sekalian. Kiranya saya berdoa, berkat-berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan akan tolong kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Belajar untuk melihat apapun yang ada. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semua
di surga, pada pagi hari ini hamba datang. Hamba berdoa untuk setiap kaum pria yang ada di rumah. Tuhan, sebagai para kaum pria, sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, maka kami memiliki tanggung jawab yang besar atas hidup ini, Bapak. Kami harus mengakui terkadang kami menjadi orang-orang yang berputus asa, yang gampang menyerah menghadapi kondisi-kondisi sulit ini. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap kaum pria di Korps 2 Surabaya. Tuhan tolong mereka, Pak, dalam menjalani setiap kehidupan ini, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka. Usaha, pekerjaan, dan apapun yang mereka sedang hadapi, hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkatilah mereka, Pak. Kiranya kasih setia Tuhan, kiranya pengharapan kepada Tuhan menjadi doa hamba bagi setiap kaum pria yang ada. Sehingga setiap kaum pria yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, maka mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus semua. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Maju terus, kiranya Tuhan akan menolong kita dalam menilai kehidupan ini. Haleluya.